Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang garis dan sudut. Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain dengan benar. Nah, sebelum kita mulai, kita lebih baik mengenal dulu ya istilah daerah-daerah yang akan digunakan. Jadi, misalnya di sini ada dua buah garis sejajar, saja garis M dan garis N. Nah, di sini garis M dan N membagi daerah ini menjadi tiga bagian. Jadi ada daerah atas, saja begitu ya, kemudian daerah tengah dan daerah bawah. Nah, perhatikan untuk daerah yang diapit oleh dua buah garis sejajar tadi, jadi daerah tengah. Nah, ini ya, daerah yang diberi warna kuning. Daerah yang diberi warna kuning, sekali lagi, adalah daerah yang diapit oleh dua buah garis sejajar. Nah, daerah ini disebut dengan daerah dalam. Sedangkan yang di luar ini, daerah atas dan daerah bawah, itu disebut dengan daerah luar. Nah, ya, jadi kalian sudah mengetahui mana yang merupakan daerah dalam dan mana yang merupakan daerah luar. Kemudian, jika kedua garis sejajar itu dipotong oleh sebuah garis, sebut saja garis P, maka garis P ini akan membagi daerah menjadi dua. Jadi daerah yang kanan dan daerah yang kiri. Nah, perhatikan untuk daerah kiri. Nah, daerah kiri, nah ini ya, ini semua wilayah yang ada di sini itu dikatakan sepihak. Kita sebut saja misalnya pihak kiri gitu ya, jadi sama-sama di pihak kiri. Jadi ini adalah sepihak. Sama halnya dengan yang bagian kanan, ini juga dikatakan sepihak. Jadi sama-sama di pihak kanan. Jadi daerah-daerah di sini itu dikatakan sepihak. Nah, sekarang untuk istilah sudut-sudut sehadap, mungkin kalian sudah mengenal ya istilah sehadap. Jadi sehadap itu seperti apa sih? Nah, sehadap itu kalau misalnya ini ada seorang anak yang menghadap ke kanan, kemudian ada anak lain yang menghadap ke kanan, maka kedua anak ini dikatakan sama-sama sehadap. Jadi sama-sama menghadap ke kanan. Nah, kemudian kalau ada anak lain, misalnya menghadap ke kiri, dan ada anak lain juga menghadap ke kiri, maka dikatakan dua anak ini juga sehadap. Jadi sama-sama menghadap ke kiri. Nah, untuk sudut-sudut sehadap, misalnya perhatikan di sini ada dua buah garis yang sejajar. Misalnya garis M dan garis N. Kemudian kedua garis yang sejajar ini dipotong oleh sebuah garis, sebut saja misalnya garis P. Nah, perpotongan antara dua garis sejajar ini dengan garis P itu akan terbentuk dua buah titik potong. Sebut saja titik A dan titik B. Nah, sudut-sudut yang terbentuk adalah A1, A2, A3, dan A4. Begitu juga untuk di sekitar titik B, itu juga ada B1, B2, B3, dan B4. Nah, perhatikan untuk sudut ini, A1 dan sudut B1. Sudut A1 dan sudut B1 itu dikatakan sehadap. Jadi sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1. Jadi sama-sama arahnya ya, arahnya sama. Kemudian sudut A2 itu dengan B2 juga sehadap. Kemudian begitu juga untuk sudut A3 sehadap dengan B3 dan sudut A4 juga sehadap dengan B4. Nah, jika dua buah garis sejajar itu dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang sehadap itu besarnya sama. Jadi ada aturan seperti ini, artinya bahwa sudut A1 itu nanti sama dengan B1,
Kemudian sudut A2 sama dengan sudut B2, sudut A3 sama dengan sudut B3, dan sudut A4 sama dengan sudut B4. Kemudian kita lanjutkan ke sudut-sudut berseberangan. Ada dua macam, yakni sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Masih ingat ada istilah dalam? Nah, jadi tadi kita sudah mengenal daerah ya. Jadi daerah dalam itu adalah daerah yang diapit oleh dua buah garis jajar. Nah, berarti sudut dalam berseberangan ini berada di daerah yang berwarna hijau ini. Kemudian untuk sudut luar berseberangan, jadi sudutnya berada di luar daerah, di luar dua garis jajar. Ya, jadi daerah yang diberi warna ungu ini. Nah, untuk sudut-sudut dalam berseberangan dulu. Jadi misalnya di sini ada dua buah garis jajar, garis M dan N, kemudian dipotong oleh garis P. Kemudian ada titik potongnya, yakni titik A dan titik B. Kemudian sudut-sudut yang terbentuk adalah sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Maka perhatikan kembali istilah sudut dalam ya. Tapi di sini ada ditambahi sudut dalam berseberangan. Yang penting kita sudah tahu di daerah mana sudut itu nanti terletak di daerah mana ya. Jadi di daerah yang seperti yang diberi warna hijau. Nah, kita lihat di sini sudut A3 itu berseberangan dengan sudut B1. Atau bisa kita katakan sudut A3 itu berseberangan dalam dengan sudut B1. Kemudian sudut A4 itu juga berseberangan dengan sudut B2. Jadi sudut A4 itu berseberangan dalam dengan sudut B2. Nah, jika dua buah garis jajar itu dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut dalam berseberangannya yang terbentuk itu besarnya sama. Jadi di sini artinya sudut A3 sama dengan sudut B1 besarnya, kemudian sudut A4 besarnya juga sama dengan sudut B2. Kemudian sudut-sudut luar berseberangan. Di sini ada dua buah garis jajar, garis M dan N, kemudian dipotong oleh garis P. Titik potong yang terbentuk, titik A dan titik B. Kemudian daerah sudutnya yang terbentuk adalah sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Perhatikan di sini kita ada istilah sudut luar ya, berarti daerahnya berada di luar. Jadi yang daerah yang diberi warna ungu. Nah, perhatikan di sini sudut A1 dengan sudut B3 itu hubungannya adalah luar berseberangan. Ya. Jadi sudut A1 berseberangan luar dengan sudut B3. Kemudian sudut A2 juga berseberangan luar dengan sudut B4. Nah, jika dua buah garis jajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk itu besarnya sama. Jadi artinya sudut A1 besarnya sama dengan sudut B3 dan sudut A2 besarnya sama dengan sudut B4. Kita lanjutkan ke sudut-sudut sepihak. Di sini ada dua macam, ada sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Perhatikan gambarnya, di sini untuk sudut dalam sepihak adalah sudut yang berada di daerah dalam ya. Jadi daerah dalam adalah daerah yang berada di antara dua buah garis jajar. Tapi dikatakan sepihak, artinya ada pihak kanan dan pihak kiri. Pihak kiri yang diberi warna hijau dan pihak kanan yang diberi warna pink. Kemudian untuk sudut luar sepihak, daerahnya sama ya, jadi berada di daerah luar. Kemudian untuk pihak kirinya yang diberi warna biru muda dan pihak kanannya yang diberi warna diberi warna kuning, mohon maaf. Kemudian untuk sudut-sudut dalam sepihak dulu. Jadi dua buah garis jajar, dipotong garis, titik potong yang terbentuk A dan B, daerah yang terbentuk A1 sampai A4, B1 sampai B4. Untuk daerah dalam adalah daerah yang diberi warna ini ya. Kemudian sudut A4 dengan sudut B1 itu dikatakan dalam sepihak. Jadi sama-sama berada di daerah dalam dan sama-sama berada di pihak kiri. Ya, jadi sudut A4 itu dalam sepihak dengan sudut B1. Kemudian sudut A3
itu juga dalam sepihak dengan sudut B2. Jadi sama-sama berada di daerah dalam dan sama-sama berada di pihak kanan. Nah, jika dua buah garis jajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam sepihak yang terbentuk jumlahnya 180 derajat. Jadi artinya sudut A4 kalau ditambah sudut B1 jumlahnya 180 derajat. Begitu juga untuk sudut A3 jika ditambah dengan sudut B2 hasilnya juga 180 derajat. Kemudian sudut-sudut luar sepihak. Di sini ada dua buah garis jajar, garis M dan L, kemudian dipotong oleh garis P. Titik potong yang terbentuk adalah titik A dan titik B. Daerah sudut yang terbentuk A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Ya, di sini ada istilah sudut luar, berarti berada di daerah luar. Kemudian sepihak, jadi untuk pihak kiri itu yang diberi warna biru dan pihak kanan yang diberi warna kuning. Sudut A1, perhatikan sudut A1 itu luar sepihak dengan sudut B4. Kenapa? Karena sama-sama berada di daerah luar dan sama-sama berada di pihak kiri. Jadi berada di pihak yang sama. Jadi sudut A1 itu luar sepihak dengan sudut B4. Kemudian sudut A2 itu juga luar sepihak dengan sudut B3. Mengapa? Karena sama-sama berada di daerah luar dan sama-sama berada di pihak kanan. Berada di pihak yang sama. Jadi sudut A2 itu luar sepihak dengan sudut B3. Nah, jika dua buah garis jajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar sepihak yang terbentuk jumlahnya 180 derajat. Atau sudut A1 ditambah sudut B4 jumlahnya 180 derajat. Dan sudut A2 ditambah sudut B3 jumlahnya juga 180 derajat. Jadi sekarang kita ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah garis jajar, garis G dan garis H, kemudian dipotong oleh garis M. Titik potong yang terbentuk adalah titik P dan Q, kemudian daerah yang terbentuk P1 sampai P4, Q1 sampai Q4. Nah, jika sudut P1 100 derajat, maka tentukan besar sudut yang lain. Ya, jadi dari sini diketahui sudut P1-nya adalah 100 derajat ya. Nah, kita cari untuk sudut-sudut yang lain. Sudut Q1, kita lihat di sini sudut Q1 itu sehadap dengan sudut P1. Sehingga sudut Q1 itu besarnya sama dengan sudut P1. Ingat, sudut-sudutnya sehadap, besarnya sama. Jadi di sini sudut Q1 besarnya adalah 100 derajat. Kemudian sudut Q3 itu luar berseberangan dengan sudut P1. Luar berseberangan, berarti besarnya sama. Jadi sudut Q3 besarnya sama dengan sudut P1. Jadi sama dengan 100 derajat. Kemudian sudut P3 itu dalam berseberangan dengan sudut Q1. Sehingga sudut P3 besarnya sama dengan Q1 sama dengan 100 derajat. Nah, sudut Q2 nah itu luar sepihak dengan sudut P1. Ingat, luar sepihak. Sudut-sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut Q2 ditambah sudut P1 sama dengan 180 derajat. Karena P1 itu 100 derajat, maka sudut Q2 besarnya 80 derajat. Kemudian sudut P2 itu sehadap dengan sudut Q2. Sehingga besarnya adalah sama, 80 derajat. Kemudian sudut P4 itu luar berseberangan dengan sudut Q2. Nah, berarti besarnya sama ya, 80 derajat. Kemudian sudut Q4 itu dalam sepihak dengan sudut P3. Nah,
Ini jumlahnya 180 derajat. Karena P3 100 derajat, maka Q4 besarnya 80 derajat. Ya. Kemudian contoh soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini diketahui sudut BCD 35 derajat dan sudut EDF 70 derajat. Tentukan besar sudut yang lain. Nah, di sini dari gambar ini kita lihat bahwa sudut CDE itu dalam berseberangan dengan sudut BCD, sehingga besarnya sama, jadi 35 derajat. Kemudian sudut ABC itu luar sepihak dengan sudut EDF. Ya, luar sepihak dengan sudut EDF. Berarti kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Karena sudut EDF itu 70 derajat, berarti sudut ABC besarnya adalah 110 derajat. Nah, sekarang sudut CBD. CBD itu sehadap dengan sudut EDF. Ya, sehadap. Sehingga besar sudutnya adalah sama, yaitu 70 derajat. Nah, sudut BDF, perhatikan sudut BDF itu merupakan garis lurus, sehingga jumlahnya kan 180 derajat, yakni sudut BDC ditambah sudut CDE ditambah sudut EDF, itu jumlahnya 180 derajat. Karena sudut CDE 35 derajat dan sudut EDF 70 derajat, maka sudut BDC hasilnya adalah 75 derajat. Tuh ya. Nah, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada daerah yang seperti ini. Diketahui sudut ABC-nya 50 derajat dan sudut CDE 142 derajat. Tentukan besar sudut BCD. Jadi sudut ini ya yang ditanyakan, yang diberi warna kuning. Nah, dari soal ini tadi, gambarnya kita beri garis bantu ya, kita sebut aja garis FG. Nah, sekarang kita lihat sudut BCG itu dalam berseberangan dengan sudut ABC. Karena sudut ABC 50 derajat, maka sudut BCG besarnya adalah juga 50 derajat. Nah, kemudian kita beri garis bantu di bawah. Jadi misalnya ada garis HD. Kita lihat HDE itu adalah garis lurus ya, berarti jumlahnya 180 derajat. Karena sudut CDE itu sudah 142 derajat, maka sudut HDC itu adalah 180 dikurangi 142 sama dengan 38 derajat. Nah, sudut DCG itu dalam berseberangan dengan sudut CDH. Atau HDC tadi ya. Nah, karena dalam berseberangan berarti besarnya sama, jadi 38 derajat. Nah, tadi yang ditanyakan adalah sudut BCD. Berarti BCD sama dengan 50 derajat ditambah 38 derajat sama dengan 88 derajat. Jadi sudut BCD itu adalah 88 derajat. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian tetap meningkatkan ibadah kalian, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.